2020. Nah, pada kegiatan sosialisasi ini yang pertama akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Haja Sunarti MPD. Kepada Ibu Sunarti, kami persilakan. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih. Lebih sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Karena itu kita selalu bersyukur dan bersyukur. Salawat dan salam kita bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Dan selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada ini Mbak, rungun Mbak, rungun enggak Mbak? Dengar Bu, dengar. Dengar. Kerjasamanya, partisipasinya dalam mengikuti lomba tunas hijau, yaitu tentang lingkungan di masa pandemi. Adapun dalam lomba ini kita diminta 10 minim 10 keluarga, boleh guru. Bu Narti. Gimana supaya SD Gubeng Sari ini harus di lomba bentuk 10 keluarga, itu insya Allah akan kegiatannya di-upload insya Allah nggih, sesuai apa yang disampaikan kemarin Pak Ibu, sudah ada tugas masing-masing dari Bapak Ibu guru. Adapun lomba ini memang ditekankan yaitu tentang pemilahan sampah atau pengurangan sampah non organik, terutama plastik, gitu nggih. Itu paling tidak harus kita kurangi. Nanti mohon Pak Arif nggih, selaku ketuanya nanti bisa diberi pemahaman untuk ke teman-teman nggih, apa aja yang harus di-upload agar sekolah kita nggih, ya kita memang mengharapkan juara 1 nggih. Tapi itu kan semua berhasil jika ada kerjasama dari Bapak Ibu. Yang penting kita harus ikut partisipasi dalam lomba lingkungan di masa pandemi ini. Nggih. Sekali lagi mohon dukungannya. Nggih. Itu nggih Pak Arif, untuk lanjutannya mohon Pak Arif nggih yang menjelaskan gitu nggih, Ibu hanya memberi support agar teman-teman juga saling bekerja sama agar sekolah terus jadi sampai bendera hitam itu nggih, ada medali nggih, jangan hitam untuk sekolah kita saja. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Narti sampun memberikan sambutan. Untuk selanjutnya kata pengantar dari koordinator umum ya tentang kegiatan pada hari ini, Bu Rusmi. Kepada Bu Rusmi dipersilakan, koordinator umum. Ya hilang Bu Rusmi. Oh mana? Oke.
Diwakilkan Bu Marni mawon Halo, untuk kesiswaan. Monggo Bu Marni memberikan kata pengantar untuk ini Pak. Oke, langsung mau Bu. Baik, untuk kegiatan Eco School pada tahun ini kita mulai dari perubahan iklim, bukan seperti tahun kemarin tentang zero waste. Tetapi pada kali ini kegiatan zero waste itu ada pada di dalamnya tentang perubahan iklim. Ya, ini artinya adalah pada semuanya berbicara tentang climate action. Jadi mengapa harus memulai hidup ramah lingkungan? Karena banyak sekali beberapa beberapa hal yang ada di dunia ini berubah, yaitu misalnya tentang kutub utara, ya, itu yang banyak berubahnya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, kita mulai dari pengelolaan sampah ini, ya, mulai dari kebiasaan-kebiasaan itu diharapkan oleh Tunas Hijau bisa mengurangi dampak dari perubahan iklim itu. Nah, ini akan ada slide banyak. Saya tidak menjelaskan semuanya. Bapak Ibu nanti bekerja dengan bersama-sama kita, tidak terlalu Mohon Bu, suaranya saya mute dulu. Jadi nanti kita awali. Bapak Ibu yang lain bisa di online kayak gitu ya Zoom. Itu aku itu bisa lah dulu kok gak muncul gambarku dulu. Gambarku kau nak. Ini gambar itu dari mana? Bisa? No. Bisa? Kamu nih? Iki lah kamu. Iki. Iki. Suara nih, enak ini. Suara deh. Itu kamu nih suara emang. Mau nih lo. Bisa mau nambah kasih. Mau dekat deh. Oke. Jadi semuanya yang ikut Eco School itu bahwa dulu itu menggunakan sampah plastik untuk membuat kerajinan. Ternyata itu hanya sampai ke sampah-sampah saja, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Terus selanjutnya di dalam membuat kerajinan-kerajinan itu, anak-anak itu juga masih hanya prosesnya aja, untuk kelanjutannya belum ada. Jadi hasilnya belum ada, katanya Tunas Hijau seperti itu. Terus lagi yang kemarin juara-juara itu diajak ke luar negeri untuk melihat beberapa banyaknya hewan yang mati atau yang kritis. Nah, semuanya kembali kepada bumi. Bagaimana menjaga bumi kita supaya nanti ke depan anak cucu kita bisa merasakan kenikmatan, kenyamanan yang ada di Lilik, saya bisukan deh. Jangan bicara dulu. Terus selanjutnya, nah ini isu berbagai sampah lingkungan. Ini ada sampah, pencemaran air, kekeringan, illegal dan sebagainya. Kita nanti fokus pada yang bisa kita lakukan saja di sekolahan secara daring. Karena kita tidak mungkin memaksakan anak-anak untuk melakukan seperti kegiatan biasa dalam kondisi tidak pandemi. Nah, ini ada namanya perubahan paradigma pengelolaan sampah. Kita sudah tidak lagi pemanfaatan, tapi kalau bisa pencegahan, pembatasan menggunakan ulang. Jadi tidak perlu menggunakan sampah plastik untuk dibuat kerajinan, tidak usah. Kita mulai dari pengurangan, pencegahan, pembatasan. Katanya Tunas Hijau seperti itu, supaya kegiatannya
tidak terbuang juga hasil-hasil karya anak. Nah, ini di daerah Benowo ya, sampahnya itu negatif, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah. Contohnya setelah kita kemarin sudah berhasil menjual jelantah banyak sekali hingga menghasilkan ratusan ribu rupiah. Nah, kita bisa fokuskan ke itu. Terus selanjutnya, nah di sungai-sungai juga banyak kotoran-kotoran ya yang kiranya menghambat, juga bisa mencemari. Nah, logo ini adalah 3R yang sering kita lihat, yaitu reduce, reuse, dan recycle ya Bapak Ibu. Saya tidak akan memperpanjang. Lanjut, bagaimana jika semua di atas tidak kita lakukan? Ya, Surabaya tidak bisa seperti sekarang ini indah, ya, enak diamati, tetapi akan berantakan. Makanya dimulai dari kita. Makanya di sini disebut keluarga sadar iklim. Kita mulai dari keluarga kita, dari sekolah kita. Nah, nanti ada penghargaan dari Ibu Wali Kota. Nah, ini berita-berita tentang perubahan iklim selama ini. Banyak es yang sudah mencair di kutub sehingga perairan di dunia kita sudah naik. Banyak pulau-pulau yang tenggelam oleh itu. Ya, ini dia di kutub sudah seperti ini, banyaknya sampah plastik ya Bapak Ibu. Terus juga salju abadi yang ada di puncak Jayapura ini sudah hampir hilang ya, hampir hilang karena saking banyaknya aduh Bu Lili, saya mood ya. Lanjut ya Bu ya. Nah, ini gambaran di kutub esnya yang sudah banyak mencair. Selanjutnya kita tidak akan simak video-video, kita percepat saja. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menampilkan beberapa lagi untuk materinya sudah. Sekarang mengapa sih kok kita perlu menjaga itu semua? Ya, karena beberapa hal itu bisa menyebabkan kerugian bagi kita. Seperti itu. Nah, ini kemarin materi dari Tunas Hijau bahwa perubahan iklim sudah sangat digerakkan sekarang oleh PBB dan sebagainya. Hubungannya dengan perubahan iklim ada hubungannya dengan pemanasan global, yaitu pemanasan global itu panasnya dunia sehingga membuat iklim berubah karena ada beberapa hal struktural yang berubah di dalam atmosfer. Nah, ini gambar atmosfer, saya tidak menjelaskan karena saya tidak menguasai tentang pengetahuan atmosfer ya Bapak Ibu. Lanjut saja, intinya kegiatan kita untuk menghambat atau mencegah cepatnya perubahan iklim. Nah, untuk tugas-tugasnya langsung saja saya share. Tugasnya apa Bapak Ibu untuk yang harus dilakukan pada Eco School tahun ini, yaitu yang pertama adalah tentang bentar. Nah, ini dia. Nah, ini jadwalnya, timeline kegiatan. Launchingnya kemarin ada 21 September, workshopnya 23 sampai 24. Nah, untuk awardingnya pekan 4 pada bulan November. Jadi nanti kita ikut sedemikian rupa yang bisa kita ikuti aja. Daur ulang sampah kertas kita bisa ikut, nanti ada bagiannya pengolahan jelantah, pengumpulan jelantah, pengolahan sampah organik. Nah, ini peserta workshop itu kemarin saya yang ikut. Terus untuk realisasi sekolah sadar iklim, ini yang paling penting Bapak Ibu, akan dilakukan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang merealisasikan. Yang pertama mengolah sampah organik. Ini kita tahun kemarin sudah, kita tinggal lanjut saja. Bapak Ibu sudah keren-keren dalam bekerja. Ini sepertinya kemarin Bu Ar ini. Terus mengolah sampah non-organik, ini juga sudah dilakukan, tinggal kita melanjutkan, meningkatkan. Menanam merawat pepohonan, ini juga sudah. Membuat perawatan lubang resapan biopori, ini juga sudah. Saluran air tanpa endapan juga sudah. Terus selanjutnya juga ini
apa namanya, ada jendela tanpa debu. Nah, Bapak Ibu nanti ada bagian mengontrol jendela sama ventilasi yang ada debunya, sama saluran-saluran yang ada kotoran, terutama puntung rokok. Karena hal itu akan dinilai lebih oleh Tunas Hijau. Kalau ada itu bakal ketahuan, selanjutnya dapat bendera hitam, merdeka. Gitu. Akhirnya dapat bendera hitam. Terus tidak ada sampah sama sekali di sekolah. Lalu listriknya sekolah itu tidak boleh diboros-boroskan, Bu. Contohnya nanti waktu Tunas Hijau ke sini ngecek, listriknya ada yang dipanjer, dalam arti dipasangin atau AC, di ruangan tidak ada orang, tetap nyala. Nah itu maka kita akan kena poin pengurangan. Maka dari itu nanti kita gencarkan itu untuk hemat listrik. Nah ini nanti ada bagian media sosial Instagram, bagiannya ada sendiri, yaitu mengunggah foto-foto yang telah kita lakukan. Ini agak sulit Bapak Ibu karena kita WFH. WFH itu sama anak-anak itu repot. Kita mengendalikannya bagaimana, kita nanti perlu cara yang intensif karena juga anak-anak sibuk di rumah. Nah, adapun poin-poin aksi keluarga sadar iklim, yaitu pengurangan sampah kemasan produk Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak di rumah itu misal beli Marimas, itu kalau bisa beli Marimas yang kemasannya itu besar, jangan yang kecil-kecil 1000-an itu. Itu nanti bisa difoto kegiatannya. Terus waktu belanja itu menggunakan tas sendiri. Nah, nanti tinggal dikirim ke Bapak Ibu, terus kirim bagian Instagram, nanti akan diupload. Terus selanjutnya pemilahan sampah non-organik Bapak Ibu. Misalnya adalah di pada botol-botol itu disisihkan, misal beli botol air mineral, botolnya bisa disisihkan, terus dijual atau bagaimana, tidak dibuang. Seperti itu. Terus sampah kaleng dibuat pot atau bagaimana. Jadi istilahnya tidak dibuang tanpa ada nilai jualnya. Terus pengomposan sampah organik ini hanya bisa dilakukan di sekolah karena di rumah anak-anak tidak punya takakura, tong komposter ataupun lubang resapan biopori. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyarankan ke anak-anak membuat lubang biopori di rumah bisa. Nanti saya pinjemi di Pakis ada besi pembuat lubang biopori, nanti anak-anak bisa pinjem. Terus mengumpulkan jelantah, ini kemarin Budar, tapi karena Budar mau purna, terus akhirnya dipegang siapa kemarin ya, kalau tidak salah, nanti tak lihat lagi, Bu Lili atau siapa kemarin. Terus sosialisasi pengumpulan jelantah kepada keluarga sekitar sekolah, terutama wali murid. Ini nanti bisa bekerja sama dengan Zero Waste yang dikelola sama Bu Suci kalau tidak salah. Nah nanti kalau kekurangan tenaga bisa ke Butia. Terus ada pemanfaatan lahan kosong ini, pemanfaatan lahan kosong nanti bisa kita pikir belakangan karena kita belum bisa lahan kosong mau diapakan ini. Kita masih kekurangan ide. Idenya kita baru yang tahun lalu, kita evaluasi, kita tingkatkan. Terus bersih-bersih sampah sekitar. Nah, kalau bersih-bersih sampah sekitar ini nanti ada bagian sendiri Bapak Ibu. Misal bersih-bersih pasar. Ini sepertinya belum bisa kita lakukan ya. Utamakan kesehatan kita dulu Bapak Ibu. Kita ikuti yang semampu kita aja. Lubang resapan biopori ada aksi hemat energi di rumah. Misalnya saya di rumah kalau mau pergi saya foto cekrek mematikan kipas. Terus saya ngunci lawang. Nah, nanti saya kirimkan ke bagian pembuat Instagram. Guru di rumah sudah melaksanakan hemat energi. Seperti itu. Atau lagi saya habis mandi, tapi saya pakai baju, terus saya matikan kerannya, difoto, nah kirimkan ke yang bagian upload Instagram. Itu nanti tinggal ketik pakai hashtag yang nanti sudah ada di sini. Terus mengajak keluarga lain di sekitar rumah aksi hemat energi. Nah ini Bapak Ibu bisa ngajak tetangganya, ya. Terus juga di rumah wali murid bisa ngajak tetangganya itu difoto juga bisa. Nanti menambah poin kita. Intinya laporan Bapak Ibu.
Tunas hijau itu melihat dari Instagram #foto, ya. Jadi kita buktinya foto, kalau bisa video, itu lebih bagus, ya. Terus dari tunas hijau bilang yang penting tetap ikuti protokol kesehatan, jangan memaksakan untuk terpengaruh atau kena wabah COVID, tapi utamakan kesehatan terlebih dahulu. Itu, ya. Penghargaan nanti yang akan didapat adalah 5 sekolah terbaik SD Eco Student of the Year 2020. Di sini terakhir dapat itu pada tahun 2012-13 yang masih ada SD Gubeng 1, SD Gubeng 2 sama SD Gubeng 4. Terus terakhir dapat itu lagi tahun 2016 Eco Teacher of the Week. Setelah itu 4 tahun sudah kita belum dapat sama sekali. Ya, yang penting kita aktif ikut selalu. Nah, yang paling penting dari semua ini adalah bendera hitam bagi sekolah dengan pengelolaan buruk. Sejelek-jeleknya Bapak Ibu, dalam ikut School jangan sampai dapat bendera hitam. Tadi pesannya Bu Narti seperti itu. Kita pokoknya kata Bu Narti, ikut, semangat, tidak harus menang, tapi kita ramaikan. Yang penting jangan sampai kena bendera hitam. Oke Bapak Ibu, oke. Nanti Bu Narti akan memberikan tambahan lagi nanti. Sudah selesai, sebentar ada lagi ini, sedikit lagi, oke. Habis ini Bapak Ibu bisa istirahat. Selanjutnya ini tentang apa ini? Perkembangan Sungai Ciliwung. Ya, ini sudah saya sampaikan. Banyak sekali ini. Sungai-sungai di Jakarta sudah seperti ini. Untung Surabaya tidak ada. Ini gak bisa tahu. Ada pempes popok ini yang punya anak-anak kecil, jangan buang pempes di sungai. Sudah, oke Bapak Ibu. Sekian dari saya. Saya yakin semuanya sudah paham tentang Eco School. Kalau kebanyakan saya juga yang menjelaskan nanti akan ngantuk. Bapak Ibu juga terlalu ngantuk nanti. Saya yakin Bapak Ibu sudah pengalaman 4 tahun ini di SDN Gubeng 1 tentang Eco School. Jadi Bu Narti minta nanti kita tingkatkan, jangan sampai berkurang, ya Bapak Ibu ya. Sekian dari saya kembalikan ke